Terima kasih juga ya kilat tentunya singkat apa menurut JPU ini padat atau udah sempurna ya. Kalau menurut kita ya sekedar basa-basi aja bahwa ada trik untuk menanggapi kita punya, dan apa yang disampaikan oleh JPU menanggapi poin-poin lebih banyak menanggapi poin-poin dari terdakwa. Tapi terdakwa kan tidak mengerti hukum, cara menyampaikan jujur bahwa yang dimaksud bahwa dia tidak mengetahui itu kan dari awal. Yang dimaksud Ricky Rizal itu dia tidak mengetahui sejak dari Magelang itu. Karena di Magelang itu masalah penyimpanan senjata kan sudah jelas sesuai dengan poligraf itu dia memang sudah itikat baik, bukan berniat seolah-olah mengamankan akan kejadian itu kan dia tidak tahu. Kalau dinyatakan ada seolah-olah nggak dipercaya, nggak mungkin ada komunikasi Ricky dengan Sambo atau Sambo sebaliknya. Ya jangan ngomong aja dong, buktikan faktanya apa. Kemudian masalah HP sudah kan bisa, Sambo punya kan masih ada waktu itu, kan bisa diperiksa. Kenapa kok sekarang jadi yang jelas jaksa penuntut umum kenapa kita menyatakan asumsi dan ilusi, karena tidak ada bukti. Justru dia tidak gentle bahwa dia udah bawa ke pengadilan bukti lie detektor, poligraf, dan di situ dinyatakan Ricky Rizal jujur. Dia udah nyatakan itu bukti, sudah bawa saksi juga. Sekarang tuh nggak dipakai kan? Jadi kalau kita pakai itu berarti ya itu benar-benar dia yang ilusi. JPU kan. Nah terus kalau masalah uang, tadi seolah kita ngakuin bahwa masalah itu kan uang itu sebenarnya bukan masalah sebelum dibunuh si menjanjikan, kan tidak. Sebenarnya kalau masalah mengetahui saksi, Ricky kan mengetahui pada bisa guling aja. Setelah itu dia tidak bisa berbuat sesuatu karena apa? Karena tidak dalam hukumnya, dalam dakwaan ini juga pasal itu tidak bisa seorang yang misalnya kita berharap dia menyampaikan ke Joshua, dia menyampaikan ke Richard bahwa ada informasi kayak gini. Itu kan dalam jangka itu kan, makanya kita tampilkan ahli psikologi forensik, dan dia juga dalam keadaan takut, berkecamuk di pikirannya, apakah masih mungkin dia harapkan kan masalah klarifikasi dulu. Nah, pada saat bergerak dari Saguling ke Duren 3 yang mau itu dia berharap itu juga dipanggil oleh Kuat, Joshua dipanggil, itu harapannya kan itu untuk klarifikasi yang disampaikan oleh Sambo itu, dan berharap tidak akan, apakah itu salah? Undang-undangnya jelas menyatakan pasal 338 kayak pasal 340 kayak pasal yang 55 itu kayak menyatakan pertama ada niat. Punya niat nggak sih? Dengan penolakan secara halus kan nggak niat. Kemudian ada nggak dia niat berencana? Dengan dia tidak sepakat menolak, berarti dia tidak sepakat untuk membunuh. Berarti tidak ada unsur sengaja. Yang kemudian apa yang dilakukan oleh si Ricky untuk sampai si Joshua terbunuh? Ada nggak benar-benar itu kan di luar dugaan dia dipanggil, dia ikut, masa dia nggak ikut? Mungkin karena ada kejadian klarifikasi di Magelang, ya kan pasti ikut dia. Nah, atau nggak ada kewajiban, bukan nggak ada kewajiban, boleh dia kalau dia memang mentalnya kuat, siapapun menyampaikan. Dan dia juga berpikir secara psikologis, dia menyampaikan itu bisa menjadi rumit. Terjadi sama Joshua ribut di bawah satu Richard, apa yang terjadi? Rumit, malah dia yang dimarahin bisa dia yang ditembak, atau kesalnya Sambo kan, kok belum buka, belum kok begitu. Jadi saya mengira apa yang disampaikan dengan singkat oleh jaksa, dia tidak mampu mematahkan dalil-dalil analisa yuridis kita, sehingga bakal duplik. Oh pasti kita tetap duplik. Dengan penekanannya adalah? Ya berarti kita mempertahankan, pertama menolak isi-isi replik dia, ya tentunya akhirnya menyimpulkan lagi, berdasarkan fakta-fakta kita simpulkan lagi, misalnya yang kita pakai, ya kami akan bantu nanti pers juga akan kita buat untuk duplik ini, kesimpulan itu akan kita bagikan nanti supaya lebih jadi karena kemarin di pledoi kan terlalu banyak ya, jadi kalau duplik kita akan bagikan masuk metrik, jadi kita pakai teratur mana ini didukung oleh saksi, ini didukung oleh saksi. Fakta persidangan itu kita tampilkan setiap penolakan. Yang penolakan itu misalnya masalah tidak ada pengamanan senjata, bukan dengan maksud
seolah-olah udah berencana karena dia tahu ini belum bisa beli. Yang kedua, masalah senjata di mobil, masalah senjata pengaman itu juga udah disampaikan ke Joshua, di mobil udah disampaikan juga oleh Joshua karena dia nggak mengetahui Joshua kenapa ikut ke dia karena mobil Joshua berangkat di situ. Semua ada dukungan bukti dan saksi yang kita tampilkan di dalam makanya di duplik kita ambil simpulannya gitu. Jadi itu kira-kira menurut saya itu jaksa tidak tidak bisa mematahkan. Kalau dia bilang kita tersesat, silakan sama-sama kita kalau saya menganggap bukan tersesat dia aja. Kita ya unsur-unsur dari dakwaan ya menurut kita, apalagi unsur-unsur perbuatan 55 itu kan dia dianggap turut serta. Diturut serta itu harus dia juga berbuat. Misalnya tadi kan dibilang senjata Joshua itu dipakai oleh Sambo. Kan dia karena kan mungkin Eliezer yang membuka kan. Itu bisa senjata. Awalnya udah diamankan ini gara-gara ini. Tapi kan masa kesalahan itu dilimpahkan ke ini. Tapi oke lah prejudice atau perkiraan jaksa. Tapi sekarang kita menghimbau. Jadi peradilan menghindari peradilan sesat ini bukan hanya masalah jaksa. Kepada pihak, kepada penuntut umum maupun hakim. Sekarang terpulang kepada majelis hakim. Apakah yakin dengan itu, dengan mengaminin asumsi dan ilusi yang tidak didukung oleh fakta persidangan, mendukung kita yang sampaikan dengan dukungan ahli, dengan dukungan psikologi forensik, lie detektor, begitu juga fakta-fakta persidangan. Terserah ke majelis. Kalau majelis ini kan, ya kami tetap berpendapat kita jangan sampai kita hindarilah peradilan sesat. Itu aja yang saya. Karena supaya yang salah ya salah dihukum, tapi kalau yang mendapatkan GC silakan juga dihukum ringan, ya kan? Tapi kalau yang nggak salah jangan dong. Kalau yang salah silakan dihukum. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bang.